sepi, jangan pikir kita sendiri. Ada malaikat yang mencatat perilaku kita. Takutlah pada Allah, meskipun sedang sendiri. Karena diri ini akan selalu diawasi. Kita diberi waktu, bukan untuk semaumu. Takutlah di dunia agar Allah membimbingmu. Akan ditanya padamu tentang masa di hidupmu. Jika senang tuh berdosa, tiada rasa aman di hatimu. Kita diberi waktu, bukan untuk semaumu. Takutlah di dunia agar Allah membimbingmu. Akan ditanya padamu tentang masa di hidupmu. Jika senang tuh berdosa, tiada rasa aman di hatimu. Tepuk tangan dulu Bu untuk Nash yang telah memberikan kita sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, demi kemuliaanku kata Allah, demi kemuliaanku aku tidak akan memberikan dua rasa aman dan dua rasa takut secara bersamaan di dalam diri seseorang. Oke, Allah tidak memberikan rasa takut dan rasa aman di dalam hati seseorang. Dan jika seseorang merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa takut nanti di hari kiamat. Akan tetapi, jika manusia merasa takut padaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman kelak di hari kiamat. Artinya apa? Ada orang yang merasa bahwasanya Allah nggak mengazab aku kok. Aku berapa kali nggak sholat, nggak ada apa-apa kok. Aku sehat-sehat aja kok. Allah nggak pernah mengazab aku, Allah nggak pernah menghukum aku. Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang. Merasa aman di dunia. Tapi ada orang yang merasa takut. Takut kepada Allah sangat berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut karena trauma, kalau kita takut sama seseorang, kita akan menjauh darinya. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita akan semakin mendekat kepada Allah. Al-khauf war-raja. Takut dan juga berharap hanya kepada Allah. Rawahu Ibnu Hibban. Rasa trauma adalah datang dari Allah. Dari hadis ini kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan perasaan di dalam hati seseorang. Kita tidak bisa mengatur hati, kita tidak bisa mengatur perasaan. Kalau cinta ya sudah cinta. Kalau benci ya sudah benci. Kalau trauma ya trauma. Kita tidak bisa mengatur hati dan perasaan ini. Allah yang kasih perasaan. Makanya selalu berdoa. Karena dalam Al-Quran juga ada rasa trauma yang dicontohkan oleh Allah. Dalam kisah Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf juga trauma terhadap anak-anaknya. Makanya Allah ingatkan kita untuk selalu bersabar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran atasku ketika aku merasa sakit hati, ketika aku merasa trauma. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa move on. Akhirnya kita tidak berlebay-lebay dalam keadaan trauma tersebut. Bisa move on dari suatu masalah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ih, Masya Allah. Ini kayaknya bersangkutan trauma ini kebanyakan anak-anak muda. Yang pernah deket sama cewek, mungkin waktu itu Ustadz Syam sama Ricis Sehingga pernah dia- deket. Terus trauma gitu kan. Udah, Trauma sih. alhamdulillah aman Oke, sih. ya. Aman. Aman, masalahnya aman. Terima kasih Ustaz. Ini Masya Allah luar biasa nih, masalah trauma ini ternyata dalam, artinya luas banget artinya ya. Dan jangan sampai trauma ini membuat kita jadi sesuatu yang tidak bisa move on kayak tadi Ustadz Syam Iya. bilang. Dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya akhirnya kita jadi aduh mau melakukan sesuatu melangkah jadi ragu. Ah iya gak ya? Iya gak ya? Akhirnya gak jadi orang yang sukses, nauzubillah Iya, sama takut nauzubillah. melangkah. Nah Pak Ustadz, ini Pak Ustadz saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di studio nih. Sebelumnya untuk bertanya nih, tadi saya udah janji nih. Mungkin jamaah yang mau bertanya boleh, siapa? Angkat tangannya Ibu. Ada yang mau bertanya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Siti Aisyah, Majelis Taklim Sifaul Kolbi, IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, wilayah Jakarta Utara, Aslinya ibu dari mana? Bone. Bone, Pak Adaki. Ya, ya, Tebone Kak. Dia ngobrol berdua doang. boleh, Kita Kak. nggak dia Aku ajak. udah ngerti. Iya, oh ada ketiga ya bertiga Ngerti ya. dong. Iya. Aku tanya nih Pak, agar aku tanya. Ah. Ah, Tanya lah apa yang nanti ya pakai bahasa Bugis nanti Bahasa Ustaz Bugis, Ibu. translate kan. Coba ayo Siap, Ibu. Ibu bahasa Bugis Pakai apa bahasa yang Bugis. transfer? Iya. Saya dulu pakai bahasa Indonesia dulu ya. Pakai bahasa Bugis saja. Bugis Nanti dulu. Ustadz yang translate. Oh, boleh nggak? Udi enggak? Wedi muaga. Ya. Ya berlebihan tingkahku. Nah, karena lakaiku mah berpaling ke makhluk lain. Oh, macan risi, Macan lakaina. risi. Waduh, Lakaina. mati Ini nih. buat jamaah yang di rumah tolong ada teksnya nggak ya kira-kira di sini ya. Ya. Kok bawa di dapur di sumur Heeh. di kasur Di kasur jadi kuper Kak. Jadi akhirnya lakaiku berpaling ke wanita lain. Oh, makro. Makro makro. pertanyaannya si tengah-tengah naik. Iya lakaina ya ibu. Ayo. Mano i Oh, macan risi. apa tuh? Nak manero. Manero. Mana nih pikiran na? Pikiran Asalan kayak lakaina deh. Namanya menjadi Selesai deh gue deh kalau kayak gini Pak. Ini pertanyaannya apa Pak Ustadz? Pertanyaan Coba gini. dijelaskan dulu dikit ya. Ternyata ibu ini ada Ya. trauma dengan suaminya karena ternyata suaminya ada wanita lain Oh, sebenarnya. gitu. Jadi sehingga ketika suaminya datang selalu pikirannya jelek aja. Oh, gitu. Tidak ada lagi kebaikan suaminya. Gitu kan Bu? Iya. Oh iya. Oke tepuk tangan lu dong. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya, Pertanyaannya bagus. boleh nggak dia trauma dengan berlebihannya Oh, lebay itu? jadi boleh nggak nih Ustaz Zoki nih, pertanyaan biasanya buat perempuan yang suka lebay-lebay Bukan kan, aja. trauma kan. Nah Ustaz Zoki, boleh nggak nih kira-kira? Cuma satu yang lebay, cuma Apa tuh? saya. Ustaz Zoki boleh nggak nih kita lebay atau jadi lebay karena trauma? Mohon izin waktunya silakan tepuk tangan buat Ustaz Zoki. Berlebihan dengan adanya trauma yang terjadi dalam hidup kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup ada di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dan kita senantiasa berharap masa kini dan masa yang akan datang jauh lebih baik daripada masa lalu. Betul nggak Bu? Dan terkadang di masa lalu kita mengalami kebahagiaan, kadang pula mengalami kesedihan. Ketika mengalami kebahagiaan di masa lalu, kita berharap berulang lagi di masa yang akan datang. Tapi ketika kita tertimpa kesedihan, kehilangan, luka di hati, rasa sakit, kita kemudian menjadi trauma. Apa itu trauma? Kita berharap itu tak terjadi lagi di kehidupan yang akan datang. Iya kan Bu? Trauma bentuknya macam-macam. Sekarang pertanyaannya boleh nggak ya trauma berlebihan? Lihat dulu masa lalu. Orang yang trauma secara berlebih-lebihan terus berfokus kepada masa lalunya terus. Tidak ada yang dipikirkan yang lain, bukan masa depan, bukan yang masa kini. Padahal kita tidak hidup di masa lalu kan Bu. Kita hidup di masa yang kini dan masa yang akan datang. Dia fokus terhadap masa lalu. Padahal harusnya masa lalu dijadikan sebagai spion saja. Ibu tahu spion kan? Di setiap kendaraan biasanya ada spion. Kecil tapi vital, kecil tapi bermanfaat. Kenapa? Karena sesekali kita akan lihat ke belakang lewat kaca spion itu, membuat kita tidak lagi jatuh dalam lubang yang sama, membuat kita berhati-hati dalam melangkah. Itu spion. Fungsinya apa? Dilihat sesekali. Jadi masa lalu bukan dilupakan, bukan dikubur, tapi dilihat sesekali. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita lagi menyetir Bu ya, biasanya kalau kita mau berbelok atau kita mau menyeberang, kita berbalik arah, kita lihat spion. Enggak selamanya lihat spion, sesekali saja supaya berhati-hati dalam bertindak. Itulah yang dimaksudkan dengan ketika kita melihat masa lalu supaya tidak traumatik secara berlebih-lebihan, yang mana ini akan menjadi penghambat bagi kita untuk meraih kebahagiaan di masa depan adalah melihat sesekali sebagai bahan evaluasi. Bukankah Allah memberikan pengajaran hikmah kepada kita semua, bukan hanya lewat ayat Al-Quran saja atau mungkin sunnah-sunnah Nabi, tapi lewat pengalaman. Bukankah pengalaman adalah guru yang sangat berharga untuk kita? Maka jadikan masa lalu untuk tidak trauma berlebih-lebihan dengan cara melihatnya secara sesekali saja. Banyak sekali kisah bagaimana Rasul dan para sahabatnya memandang masa lalu dengan tidak dijadikan sebagai trauma.
Malik bin Dinar, seorang tokoh tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang hidup setelah generasi sahabat Rasulullah SAW, pernah kehilangan putrinya. Kadang kita trauma kalau kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Orang tua kita, ayah ibu, atau anak. Biasanya kesedihan paling besar adalah apabila orang tua kehilangan anaknya. Malik bin Dinar adalah dulunya sebelum menjadi seorang imam, tokoh tabi'in, adalah orang yang sangat banyak berbuat maksiat. Tapi kemudian ketika menikah memiliki seorang anak nih, banyak orang berubah menjadi lebih baik ketika dia sudah punya anak. Malik bin Dinar berubah menjadi orang yang baik taat ibadahnya ketika punya anak. Ternyata putrinya dipanggil oleh Allah di usia 3 tahun. Kemudian apa yang terjadi dengan Malik bin Dinar? Trauma. Dan kemudian yang tadinya baik jadi berbuat jahat lagi. Jadi berbuat maksiat lagi. Kenapa? Marah sama Allah. Banyak orang yang dikasih kesedihan sama Allah, marah sama Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mabuk-mabukan kembali. Malik bin Dinar akhirnya didatangkan di mimpinya bahwa semuanya tiada berguna. Bahwa apa yang dilakukan Malik bin Dinar setelah Allah kasih kebahagiaan kemudian pada akhirnya baik kembali. Diambil kebahagiaan itu kemudian berbuat maksiat lagi tiada berguna. Bahwa kehidupan, kebahagiaan semu. Kesedihan semu, artinya apa? Tidak abadi. Kita nangis hari ini, besok ibu sudah tertawa lagi kan Bu? Besok ibu tertawa, besoknya lagi ibu menangis kan Bu? Semu. Makanya ada tipe 4 manusia ketika diberi musibah oleh Allah. Pertama, ketika diberi ujian oleh Allah, dia marah. Ini orang-orang yang trauma nih, marah terus pada Allah, menyalahkan terus kepada Allah. Kenapa tadi kata Ustadz ya? Limadha? Kenapa Allah? Kenapa harus saya wahai Allah? Dia lupa bahwa setiap urusan setiap orang mukmin adalah baik. Ketika diberi kesedihan dia bersabar, ketika diberi kebahagiaan dia bersyukur. Namun ada tingkatan yang kedua, apa Bu? Bersabar. Dan bersabar dalam sebuah ujian adalah wajib dan sabar itu ada dalam ujian yang pertama. Bukan sabar ketika kita nangis-nangis, ketika kita jambak-jambak, ketika dia melempar-lempar kemudian sabar di akhir. Tidak, sabar itu ada di ujian yang pertama. Sabar itu apa? Kita nggak suka keadaan itu, kita benci keadaan itu. Tapi kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Walaupun kita benci keadaan itu sabar. Tapi ada tingkatan yang ketiga, apa itu? Ridho. Apa itu ridho? Mau terjadi nggak terjadi sama. Nggak ada masalah untuk kita. Dan keadaan yang keempat adalah bersyukur. Kok bisa orang dikasih musibah dia bersyukur? Kok bisa orang yang dikasih kesedihan oleh Allah dia mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah? Iya, karena dengan begitu dia menjadi lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih dekat kepada Allah. Betul nggak Bu? Ibu lagi dikasih kesedihan, sama ibu lagi dikasih kebahagiaan, lebih dekatan mana sama Allahnya? Lebih sering mana nangis di sejadahnya? Lebih sering mana bangun di sepertiga malamnya? Ketika kita dikasih kesedihan kan? Ketika kita dalam keadaan terpuruk kan? Kita butuh Allah kan? Disitulah cara Allah mengajar kita. Trauma untuk dalam waktu yang sedikit saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi penghambat kita untuk meraih kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Terlalu sia-sia. Terlalu rugi waktu ini kalau kita habiskan masa kita ini, masa sekarang kita yang harusnya kita berhak untuk bahagia dengan apa? Berfokus kepada kesalahan masa lalu. Ketika ibu tadi contohnya cerita ya, misalnya masa lalu suami saya begitu. Lihat Bu, setiap orang punya kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawabun. Kalau ternyata suami sudah menjadi baik, suami sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, suami sudah bertaubat, memangnya kita siapa? Memangnya kita nggak punya dosa? Kita punya dosa juga, hanya Allah tutup dosa-dosa kita. Maka ketika ada orang yang berbuat salah, dia sudah bertobat, sudah meminta maaf kepada kita, minta pada Allah bersihkan hati kita ini untuk juga bisa memaafkan dia. Maka hilang trauma itu. Betul. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nih, buat semua yang lagi diuji, lihat masih banyak orang yang lebih menderita daripada diri kita.